وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل الرسل وأشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء النجباء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل هل يستوي الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لتعليمني إنما بعثت معلما Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf berdirinya saya di sini bukan untuk berceramah, tapi diminta untuk sedikit memaparkan tentang para ulama kita, tokoh-tokoh agama yang ada di Kemanggisan. Tentu saja ya, apa yang saya tahu dan berdasarkan apa yang menjadi pengetahuan saya. Cuma mohon maaf sebelum saya lanjutkan, ini kelihatannya kursi di depan kosong, apa beli di belakang semua, biar gampang pulang kali ya. Jadi kalau kagak seru gua pulang ya. Nambah dengar ceramah kayak nonton layar tancap, nungguin ramenya. Hadratil ulama wal asatidatil a'izza'il kiram. Yang pertama kita hormati para ulama, para asatidah, para guru, para kiai, khususnya guru-guru kita yang pada malam hari ini hadir bersama-sama dengan kita, memberikan kemuliaan, kehormatan, nilai pada pertemuan kita kali ini. Al-Ustaz Kyai Haji Dr. Andes Abdul Ghani Tasurrun, Al-Ustaz Kyai Haji Dr. Andes Ahmad Kamil Effendi, Al-Ustaz Haji Muhammad Arif Jamhuri, dan mubaligh kita yang nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Al-Ustaz Kyai Haji, Allahu Akbar, saya lupa nama, Ahmad Fauzi ya, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. Dan dulu saya sering dengar dari para ulama di Kemanggisan, khususnya dari ya Al-Walid, beliau selalu mengatakan wa kassarallahu min amsalihim. Para tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, maupun dari Ormas, saya lihat ada dari Betawi Kemanggisan, kemudian juga dari unsur-unsur yang lain, semuanya berhimpun pada hari ini. Bapak dan saudara sekalian, ada orang mengatakan begini,
Ini soal Kemanggisan. Tahu nggak kita Kemanggisan di mana? Kalau kita bicara Kemanggisan, Kemanggisan itu satu kampung yang cukup luas. Sekarang orang kebanyakan ngomongnya bukan Kemanggisan, Palmerah. Jadi Kemanggisan itu terbentang dari sini atau dari mulai Polsek, ya, Polsek sini sampai pinggir jalan tol, ya, Hotel Mega Anggrek. Itulah yang namanya Kemanggisan, utara selatannya. Kalau bahasa orang sini bilang milir mudiknya. Ngetan ngulongnya barat timurnya sampai mana? Dari mana? Batu Sari terus sampai Hankam, pinggiran Hankam. Itulah yang namanya Kemanggisan. Jangan tanya dari mana asal Kemanggisan. Belum tentu gara-gara banyak pohon manggis, bukan. Atau mungkin gara-gara kebanyakan makan manggis jadi Kemanggisan. Kalau orang kebanyakan makan jengkol dari kejengkolan. Belum tentu orang kebanyakan makan manggis jadi Kemanggisan, belum tentu. Ya. Nah, itulah yang namanya Kemanggisan. Kalau sekarang udah banyak orang menyebutnya, ada yang bilang Palmerah, ada yang bilang Sleepy, ada lagi yang bilang wah macam-macam udah. Jadi itulah yang namanya kampung Kemanggisan. Jadi kalau sudah kita bicara Kemanggisan, maka pandangan kita jangan cuma di sini, jangan cuma di sekitar Binus yang sekarang, jangan cuma di sekitar Kemanggisan Pulau, semua ini adalah Kemanggisan. Mana buktinya, Pak? Dulu masih saya kecil, sekarang aja segini, bagaimana kecilnya urusannya. Kita kalau sholat Jumat dari sini aja nih, orang sini dulu kalau sholat Jumat semuanya ke Masjid Jami Al-Hidayah. Tahu Al-Hidayah di mana? Banyak yang kagak tahu, Tepekong katanya. Ya, Kemanggisan Ilir. Dulu Kemanggisan terbagi, ada Kemanggisan Grogol, ada Kemanggisan Pulau, ada Kemanggisan Ilir. Ya. Nah, di Kemanggisan Ilir itu ada satu masjid besar dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Itu maksudnya namanya Masjid Jami Al-Hidayah, yang sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa yang telah mewakafkan tanahnya. Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Masjid Jami Al-Hidayah Kemanggisan, siapa yang mewakafkan tanahnya nggak ada yang tahu. Yang tahu, yang orang tahu cuma yang mengurusnya semenjak awal. Di situ dulu Kiai Haji Mudham mengajar. Di situ dulu Haji Saili juga mengajar dan mengurus. Di situ dulu Kiai Haji Junaidi, ya, mengajar dan mengurus. Di situ dulu ya Kiai Haji Jamhuri Haji Rausin, ayahanda Bapak Haji Muhammad Arif Jamhuri, mengajar dan mengurus. Di situ dulu Kiai Haji Muhammad Aminullah bin Haji Asni Hadratul Walid juga mengajar. Ya, itu sejarah Masjid Al-Hidayah Kemanggisan. Sejalan dengan itu semuanya. Ya, dan ada kekhususan itu masjid sampai sekarang. Ya, apa kekhususannya? Dulu almarhum Kiai Haji Junaidi. Kemudian yang kedua ya ayahanda, dan yang ketiga sampai sekarang saya. Khotib Idul Fitrinya nggak pernah berubah setiap tahun. Ya, pertama Kiai Haji Junaidi. Kemudian beliau meninggal wafat digantikan oleh almarhum Halwalid Kiai Haji Muhammad Aminullah bin Haji Asni.
Beliau meninggal akhirnya kepada Al-Fakir. Sampai sekarang udah hampir 20 tahun jadi khotib Id, nggak pernah ganti-ganti. Ya, sering ya, jauh sebelum Idul Fitri banyak yang minta ke sana kemari, sana kemari. Saya bilang jangan minta sama saya, minta sama pengurus Masjid Al-Hidayah. Kalau mereka kasih, ayo saya siap. Tapi kalau mereka nggak kasih, jangan. Jadi mereka begitu, Pak. Ya, jadi sampai sekarang makanya di sana nggak pernah ada khotib dari luar. Alhamdulillah. Sama di Nurul Iman juga nggak pernah ada khotib dari luar. Jangan serius-serius banget, ngapa sih? Kalau khotib dari luar, makmumnya keluar semua urusannya. Khotib sama imam jangan coba-coba di Masjid Nurul Iman panggil orang luar, jangan. Apalagi orang jauh, jangan sama sekali. Ya, nggak pernah sini khotib orang jauh, pasti khotibnya orang dekat. Di dalam lagi orang dalam. Begitu ya. Nah, jadi Bapak dan saudara sekalian, ini kan acara begini bisa lama, bisa sebentar nih. Mau dilamain bisa, mau disebentarin gampang juga bisa. Mau lama mau sebentar. Lama. Kalau saya mau lama, kian penceramah kita kesian, kelamaan mungkin dari tadi. Ya, baik. Ya, jadi kalau itu kita bicara kemanggisan, Pak. Ya, ini sedikit, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang kemanggisan. Ya, kalau orang bilang begini, Pak, ada orang yang mengatakan begini, ya, ke Gang Harlan kita beli petasan. Cakepnya pelan banget, tinggal ngomong cakep doang susah banget. Ke Gang Harlan kita beli petasan, pulangnya beli bakwan dan buah delima. Ya. Kalau Bapak mau kenal yang namanya Kampung Kemanggisan, bukan cuma ada jagoan, tapi banyak juga ulama. Tepuk tangannya kagak ada, nggak usah, jangan dipaksain. Nah, jadi Bapak dan saudara sekalian, saya ingin jelaskan dulu yang pertama. Mengikuti budaya Jakarta atau Betawi. Mohon maaf, di Betawi dulu nggak ada sebutan kiai. Ini maaf, nggak ada sebutan kiai. Yang ada dua, bahkan tiga. Yang pertama guru, kedua ustadz, ketiga muallim. Ya, pertama guru, kedua ustadz, yang ketiga muallim. Baru beberapa tahun kemudian inilah masuk sebutan kiai. Jadi di Jakarta itu ada tiga, ada yang disebut guru, ada yang disebut ustadz, ada yang disebut muallim. Enggak ada panggilan kiai. Saya berguru kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Karim. Itu kata saya. Beliau nggak mau disebut kiai, panggil aja Ustadz. Bahkan, ya, dulu dipanggil Ustadz Sidul atau Ustadz Dul Karim. Nggak ada sebutan kiai. Ini bukan berarti saya mengatakan sebutan kiai itu nggak bagus, bukan. Ini budaya. Kan setiap setiap tempat ada budaya masing-masing. Nah, di Kemanggisan ini ikut tata cara dan adat istiadat yang berlaku itu. Maka yang pertama di Kemanggisan ini kita kenal ada guru-guru ngaji yang disebut dengan guru. Tadi disebut ada guru sakdan. Sekarang diganti namanya syahdan. Siapa yang ganti? Yang ganti binus. Benar. Yang ganti binus. Kita bilang syahdan. Udah Pak, di akte kita syahdan. Lu kurang ajar emang. Ya, namanya syahdan. Bukan SY, sin kecil. Syahdan.
Kalau artinya tanya Ustaz Kamil sama Ustaz Goni. Sa'dan, dua kebahagiaan. Dan sa'dan juga berarti orang yang selalu berbahagia. Itu artinya sa'dan, sa'dani, dua kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sa'dan juga dinisbahkan kepada pelakunya, orangnya. Siapa? Orang yang selalu sa'adah, selalu berbahagia. Kita gampang aja, sahdan, binus mana? Binus sahdan. Sahdan, sahdan, ya berubah, ya Pak ya. Jadi dulu ada guru sahdan, ya ada lagi. Ini kita global aja nih ya, global aja. Ada lagi yang namanya di situ, dekat situ ada guru Harun. Sekarang ada namanya Jalan Haji Harun, guru Harun, Gang Haji Harun, itu guru ngaji. Ada lagi di Masjid Al-Ikhlas, ya guru Cin. Dulu disebutnya guru Cin, guru Haji Rausin, kakenda Ustaz Haji Muhammad Arif. Dulu disebut dengan guru Cin. Bahkan di sini dulu ada guru Sisab, mohon maaf, ya kan? Ada yang ingat? Guru Sisab, guru Haji Sabni. Tuh, ini Kemanggisan nih. Jadi kalau guru biasanya Pak, mereka yang istiqomah ngajar Quran kepada orang. Makanya ada guru-guru perempuan juga. Ada guru Mu, namanya Hajah Muhina. Saya punya nenek disebut guru Mu. Itu kalau namatin Pak. Dulu kan orang mau kawin namatin loh. Orang mau nikah pakai namatin Quran, belajar 3 hari 3 malam. Orang-orang dulu kalau yang namanya ngaji Pak, suruh nimba kolom dulu, suruh nyapu dulu, suruh nyuci dulu. Udah penuh tuh kolom, gurunya ditimbain, udah selesai bajunya dibisigarin, tahu-tahu gurunya bilang, "Pale gue puyang, lu pulang aja deh, besok aja baru ngaji." Marah nggak orang dulu? Marah nggak orang dulu? Kagak. Mengabdi kepada siapa? Kepada guru. Kalau orang sekarang, babenya yang marah, guru apaan dulu begitu? Tak keparanin, bayarannya doang, tibang bayar cuman 1.000 perak. Ngomel. Orang dulu Pak, mengabdi itu lebih utama daripada belajar. Ada yang kagak pernah ngaji tapi mengabdi terus, nimba kolom, nyapu rumah, nyapu halaman. Orang dulu kan latarnya lebar-lebar, tahu latar? Halaman. Kalau sekarang latar lebar-lebar 2 mili nama tuang kos. Ya, nah, percuma tuh Pak. Orang dulu, bener kan? Tuh, orang dulu bener hidupnya. Sama orang dulu kalau bulan puasa begini, keranjang digantung, perit, dagang perit. Yang dagang bulan Ramadan, perit dagang. Orang sekarang yang kagak dagang, dagang semua bulan Ramadan. Betul? Udah terbalik. Terbalik apa terbulak? Ya, saya sering di mana-mana saya sampaikan aja, masa bodoh orang mau tersinggung mau kagak. Itulah namanya udah perubahan, pergeseran zaman. Orang dulu Pak di Kemanggisan nih, tukang sate banyak, tukang asinan banyak, tukang ketupat banyak, tukang rujak bebek apalagi, tukang sotomi banyak, kan makanan semua, betul kan? Tapi begitu Ramadan mereka sebulan kagak dagang. Kok bisa duitnya? Orang dulu pinter, 11 bulan dikumpulin buat bulan Ramadan. Orang dulu kagak mikirin HP, kagak mikirin kredit motor. Orang dulu begitu bulan Ramadan 3 hari sebelum puasa ke Tanah Abang, beli baju koko, beli kain, ya, mepeci, udah sebulanan dilanggar aja dilanggar. Betul? Dia ngaji, dia puasa. Ntar begitu 3 hari habis lebaran baru dia mulai dagang lagi. Ya, orang dulu, kalau sekarang enggak. Sekarang udah siap-siap lapak. Udah gini nama RT. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dagangannya seragam semuanya, lontong sama bihun sama gorengan.
biji salak dah, idola banget biji salak. Ya, jadi Rasulullah bilang udah korme aja, korme selesai kan. Tapi dari kesini situ kan nyasar mulu, saya kalau ngomong kan nyasar begini nih. Nah, jadi bapak dan saudara sekalian, yang pertama itu jadi sebutan di Jakarta dulu 3. Yang pertama guru ngaji nih. Ada guru Seroh dulu, ini perempuan nih. Ada guru Seroh, ada guru Iti, guru Sibeh tuh Kembangan. Ya, neneknya Ustadz Sodri tuh guru Sibeh. Ya masih ingat banget saya. Ya, guru Ketin, tahu guru Ketin? Tuh Kiai Abdul Hamid. Ya, Kiai Abdul apa? Kiai Haji siapa? Ibrahim bin Kiai Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Hamid. Guru Ketin itu adalah istri, maaf, orang tua ibu dari Kiai Haji Ibrahim. Ya, gurunya guru Ketin, rumahnya sekarang Migas. Migas itu guru Ketin. Di samping tukang ngajar ngaji, beliau juga ngurut dulu. Sampai sekarang anak-anaknya pintar ngurut. Guru Pak, kemudian gini Haji Omeh, itu ngurut semuanya tuh. Ya, dan suaminya dulu tukang apa ya? Wah, tukang ngebirikin kambing. Oh, ingat nggak? Oh, kalau berarti bukan pokok angkatan saya udah. Nah, jadi yang pertama itu guru-guru kita, ya, itu semuanya guru-guru kita yang telah mengajarkan Al-Quran. Di sini ada guru elik, engkong saya juga, namanya guru elik, panggilannya namanya Haji Sa'ili Mashud. Ya, ada Ustadz Abdul Karim. Ya, dulu saya belajar di sini Ustadz Abdul Karim guru nahunya, Ustadz Kiai Haji Sa'ili guru tauhidnya dan fikihnya, sementara Qurannya saya diajarkan langsung oleh Ustadz Haji Alwi Saihun. Tuh, ada semuanya di sini. Dulu mereka berkumpul semua di Nurul Huda sini, Pak. Mereka berkumpul mengajar di sini semua. Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Sa'ili Mashud, dan Kiai Haji Alwi Saihun. Ya, orang tua dari Ustadz Muhammad Nur. Ini keduanya saya ceritain, Pak. Keduanya, di samping keduanya guru ngaji, pejuang tulen. Ketika pembasmian yang namanya PKI, beliau ikut. Saya pernah diceritain dulu Kiai Haji Abdul Karim itu pernah mau ditangkap oleh PKI, kabur-kaburan. Karena kalau kabur-kaburan nggak ketahuan, Pak. Dan dia kenalin, pernah pada satu ketika naik oplet, pernah nggak oplet? Sekarang mikrolet. Oplet dari Kebayoran Lama sampai sini. Dia lihat musuhnya yang orang PKI, yang dia tahu banget, yang mau nangkap gua dulu dia nih. Dia gejik kakinya dari mulai Kebayoran Lama sampai sini polsek. Kagak bergerak tuh musuhnya, takut. Saya bukan musuhin orangnya katanya, saya musuhin partai komunisnya. Sampai begitu, Pak. Sampai begitu beliau dalam mengajar dan berjuang. Dan saya yakin beliau itu bukan cuma guru ngaji. Kenapa? Karena setiap ngajar bawa belati. Kenapa? Dulu maaf, Pak, gangguan banyak. Betul? Gangguan banyak. Jadi kalau ngajar jauh, jalan kaki, becek, apa semuanya, itu yang ganggu ada aja. Becokok. Tahu becokok? Agak tahu ya? Ya. Susah kalau ngomong orang nyangka orang sekarang, susah. Becokok, preman tengik itu masih ada. Jadi kalau begitu betul. Ya, Pak ya. Jadi keduanya itu bukan cuma guru ngaji, tetapi juga guru pukul yang punya keberanian berjihad, dan mohon maaf, mereka siap untuk membela Islam di mana saja dan kapan saja. Nah, akhirnya, Pak, ya, terbentuklah satu yayasan, namanya Yayasan An-Nur. Sampai sekarang yayasannya masih ada.
cuman pengurus-pengurus awalnya udah pada meninggal. Ya, ada Haji Idris, Haji Tengku Muhammad Idris. Ini rumahnya di sini. Ada yang ingat nggak? Ya nggak ada yang ingat, orang Aceh. Ya, kakanda dari ya mantan Menpora Haji Abdul Ghafur. Ya, kemudian ada lagi ya sekretarisnya saya ingat ya Al-Ustadz Haji Muhammad Sahli. Rumahnya di sini. Ya, ada yang ingat nggak? Orang baru semua berarti ya. Gak ada yang ingat. Nih, Haji Muhammad Sahli sekretarisnya. Ya, orangnya kalau udah ngetik, waduh luar biasa. Enggak ngeliat apa-apa. Yang dia cuma mesin tik doang. Nah, menulis saya masih ingat gerakannya cepat karena selalu ke rumah. Dan ketuanya adalah almarhum ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Aminullah bin Haji Asni. Dulu 3 Pak yang digarap, yang menjadi binaan daripada Yayasan An-Nur ini 3. Yang pertama Madrasah Nurul Huda ini, yang alhamdulillah tanahnya dihibahkan oleh almarhum Haji Lala. Siapa aja Lala namanya? Haji Mu'ala. Ya, rumahnya di depan dulu, Apotek Kemandoran, situ rumahnya di situ. Ya, seluas ini Bapak dan Ibu sekalian, seluas ini udah terpotong dulu di sini dalam jambu monyet nih. Tahu jambu monyet. Ini cerita jadinya nih, nggak apa-apa nih. Kiai bentar Kiai ya. Ya Pak ya, seluas ini dihibahkan untuk madrasah. Surat hibahnya masih ada. Sehingga kasih lihat dah, repot ntar jangan nanya lagi. Berarti kira-kira. Kenapa? Seluas ini Pak dihibahkan. Untuk apa? Kepentingan pendidikan Madrasah Nurul Huda. Yang kedua, Madrasah Jam'iyatil Huda yang di rumah. Itu 2. Yang ketiga, diurus juga Masjid Nurul Iman. Di Nurul Iman ini hampir berbarengan berdirinya dengan Masjid Jami Kemanggisan Batusari. Sebelumnya cuma ada 1 masjid. Dulu orang tua dulu cerita, di Jakarta sekitar sini cuma ada 3 masjid. 4 masjid maaf. Masjid Al-Anwar, As-Surur, Al-Falah Kebun Kelapa yang sekarang adanya di depan stasiun Palmerah. Ya. Apa? Pindahan dulunya itu adanya di sekarang gedung Wana Bakti. Ya, Manggala Wana Bakti itu saya tahu sendiri, kalau saya ceritain seru. Ya, ntar kalau ceritanya mau di rumah aja lah sambil ngopi, ini enak. Kalau nggak mau nanti habis tarawih kita ngumpulin lagi di sono. Kenapa? Oh itu luar biasa ketika pemindahan itu terjadi, luar biasa. Karena saya sendiri yang mendampingi almarhum orang tua bergantian dengan adik saya Haji Rosadi, terus bergantian tuh mendampingin ketika terjadi tawar menawar ya masjid, karena pihak Manggala Wana Bakti maunya ngasih duit, pengurus nggak mau. Pengurus bilang awalnya ada masjid, harus tetap ada masjid. Nggak mau dikasih duit. Tanahnya main tunjukannya pengurus, no tanah ada, tinggal beliin silahkan, harganya berapa kita nggak mau tahu, pokoknya kita mau aja ada masjid gitu aja ya. Nah, jadi itu. Nah kemudian ya Masjid Nurul Iman akhirnya Pak ya, yang 1 masjid dilepas, diurus oleh Kiai Haji Abdul Karim ya, Kiai Haji Abdul Karim, sehingga Yayasan An-Nur hanya berkonsentrasi untuk membina 2 madrasah, Jam'iyatil Huda dan Nurul Huda. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya Pak ya, walaupun berat memang, madrasah berat ya. Makanya dulu Kiai Haji Jainuddin Aizat itu mengatakan begitu, madrasah itu ya la yamutu wa la yahya. Kalau arti benernya kan tidak mati tapi juga nggak hidup, tapi diplesetin sama beliau, la yamutu wa la yahya, nggak bermutu karena kurang biaya. Tuh almarhum tuh Kiai Haji Jainuddin paling bisa bikin plesetan lah. Madrasah itu dulu
la yamutu wala yahya. Kalau arti benernya enggak hidup tapi juga enggak mati. Kalau bahasa anak muda, mati segan hidup tak mau. Nah loh. Ya, kalau diplesetin oleh beliau kurang bermutu karena kurang biaya. Nah rata-rata yang namanya madrasah Pak, mohon maaf kalau di SD lebak maaf bayaran getol. Bener. Ini madrasah nih. Di SD bayaran getol. Kalau madrasah bilang dah mau Ustaz ngutang dulu. Bener. Bener nggak? Tuh Ustaz Andi tahu. Di SD kalau terima raport bapak dan ibu sekalian SMP, men rapi-rapian bapak dan ibu, pakai jas, pakai batik wangi. Begitu di madrasah adiknya disuruh ambil. Kenapa? Dia orang tuanya ngambil. Kenapa? Kan udah bikin bayaran lagi. Tuh udah biasa. Jadi kalau yang namanya guru madrasah nombokin bukan cerita baru, ya. Makanya alhamdulillah kalau tidak karena pertolongan Allah, kalau tidak karena keikhlasan para pendiri madrasah di kita ini, kalau tidak karena pengabdian mereka, mungkin madrasah udah hilang, tinggal nama doang. Tapi alhamdulillah perjuangan orang-orang dulu, perjuangan guru-guru kita, mereka berjihad, mereka ikhlas karena Allah, berdoa tengah malam bangun dan selalu rajin. Akhirnya apa yang terjadi? Madrasah masih bisa berkembang sampai sekarang. Hakikatnya adalah karena guru-guru kita doanya yang demikian hebat di hadapan Allah, walaupun pada prakteknya adalah karena kita generasi-generasi berikutnya. Bapak dan saudara sekalian, ini sebagai pembelajaran juga buat kita, ya. Jadi ya dulu di situ tertulis lagi ada yang namanya Kiai Haji Sa'dan, Kiai Jaga, Guru Haji Rausin. Ini mereka guru-guru ngaji Pak, luar biasa. Ada satu dulu Guru Harun, ini ceritanya Pak. Ini mungkin udah jarang dicari yang seperti sekarang. Ini Guru Harun kalau ngajar kan pakai meja gitu dan mejanya gede, menselak-selakan dulu nih. Orang dulu jujur, datang taruh Quran, naro, ntar guru tahu ini paling dulu nih. Dan kalau ngajar Pak, mejanya gede, kan meja ada kakinya 4 tuh. Ada kaki 4 kan? Kalau kaki 5 bukan meja namanya, orang dagang. Ya, ada kakinya 4. Kadang-kadang itu kaki disambung di tengah kan? Betul nggak? Disambung di tengah, apa namanya tuh? Ini meja, kan ada kaki 4 supaya kuat kan, ada tengah-tengah disambung Pak. Ini Guru Harun Pak, kalau udah ngajar Quran nggak boleh anak muridnya nginjek palangan meja yang di bawah. Kenapa? Kurang ajar. Sampai begitu menerapkan ajaran adab kepada Al-Quran. Meja ini mulia karena ada Al-Quran di atasnya. Maka jangan coba-coba kakimu nangkring di palangan ini. Sampai begitu Pak. Kalau kita sekarang baca Quran bilang kaki, bener. Baca Quran pakai kaos, belum jadi. Mentang-mentang si Quran sekarang pakai HP. Orang dulu Pak, adabnya kepada Al-Quran diterapkan bener-bener. Coba bayangin, sampai palangan kaki meja aja itu nggak boleh diinjek oleh muridnya, karena itu palangan meja mulia, ada Al-Quran di atasnya. Subhanallah. Makanya orang dulu terapin banget, dipakai banget yang namanya penghormatan terhadap Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Itu dipakai banget oleh guru-guru kita. Makanya berkah. Sampai Pak, mohon maaf, saya mendengar cerita orang ini saya nggak pernah ketemu. Ada dulu sini guru main namanya di Kemanggisan. Ini guru main Pak. Dia kalau kemana-mana pakai cadar. Terus sekarang dibilang radikal urusannya. Kalau sekarang pakai cadar begitu, diikutin udah. Dikemanin orang jalannya nih. Jangan. Guru main dulu pakai cadar Pak. Dia tidak akan buka cadarnya kecuali di rumah ketika bertemu dengan suaminya. Dan apa yang terjadi? Beliau meninggal, beberapa puluh tahun kemudian terbongkar kuburnya, jasadnya masih utuh, bahkan
kain kafannya masih putih bersih. Ini orang Kemanggisan, Pak. Nggak usah cerita dari jauh, nggak usah cerita dari mana-mana. Orang Kemanggisan sendiri ada yang punya riwayat hidup seperti itu. Penghormatannya kepada Al-Quran demikian hebat, ya, penghikmatannya kepada suami demikian hebat, menjaga kesucian dirinya demikian hebat, sampai akhirnya meninggal dunia. La ta'kulu jasadahal ardu, jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Mudah-mudahan kita begitu. Mudah-mudahan kita begitu. Mudah-mudahan kita begitu. Caranya mana? Baca Quran. Betul. Baca Quran ini kadang-kadang Quran kita main lempar-lemparin. Nah, orang dulu Pak, kalau Al-Quran nih itu guru ngaji dikumpulin, kalau yang sobek-sobek ditaruh di keneron. Tahu keneron? Terkamil masih kenal, masih paham keneron. Kalau yang sekarang-kadang keneron dulu tas dari tikar, keneron dikumpulin. Ntar kalau banyak itu sobekan Quran dikumpulin, dibakar, bukan diminum airnya, bukan, dibakar, dipendem. Karena memang begitulah yang namanya menghilangkan dan menghormati Al-Quran. Kalau nggak dibakar, tulisan Al-Qurannya nggak bakal hilang. Tulisan Al-Quran itu adalah merupakan tulisan yang sangat dihormati dan tidak boleh disembarangin. Pak, itu satu ya. Yang kedua, yang ketiga juga Kemanggisan ini alhamdulillah Kemanggisan di samping juga banyak ulamanya, banyak guru-gurunya, ya, banyak semuanya. Tetapi alhamdulillah Kemanggisan juga enggak kurang banyak jagoannya. Betul. Tetapi yang saya hitungin, Pak, yang saya hitungin, ya, yang setahu saya nggak sebutin namanya. Alhamdulillah rata-rata jagoan Kemanggisan udah tobat sebelum meninggal. Bahkan dulu saya pernah ada seorang jagoan mau pergi haji. Ya maklum jagoan bahkan kalau ngomongnya apa namanya, seadanya dia ngomong. Datang ke rumah ngomong sama orang tua, Ustadz, tolong doain anak mau pergi haji. Anak pergi haji kagak bawa ilmu, anak pergi haji kagak bawa apa-apaan, anak cuman pergi haji bawa buntelan dosa. Oh, buntelan, Pak. Kalau bungkusan kecil, martabak bungkusan. Zaman dulu nih, ya, uli bakar bungkusan. Tapi kalau buntelan, selemari dibuntel. Zaman dulu nih, selemari kain apaan aja dah, semuanya sampai topok semuanya masuk dibuntel. Ini jagoan bilang, Ustadz doain Ane pergi haji nggak bawa ilmu, Ane belum pernah belajar, Ane cuman pergi haji cuman satu, pengen bawa buntelan dosa. Ini jagoannya, saya nggak sebut namanya, saya ingat banget tuh omongannya. Nah jadi bapak dan saudara sekalian, wabil khusus kita ya doakan sekali lagi kepada guru-guru kita yang terpampang. Ya, ini kalau boleh saya prosentasikan, ini baru sekitar 30-40%. Ya, nanti insya Allah kita akan bikin tim untuk menyusuri di Kemanggisan Pulau itu. Di samping Muallim John, Kiai Haji Junaidi disebut Muallim John. Jadi Muallim itu dulu di sini banyak juga. Muallim itu udah ngajar kemana-mana. Udah ngajar kemana-mana tuh Muallim. Ada yang anak gue ini cuma bawain tas doang. Saya ingat cerita dulu UIN, kalau nggak salah Dr. Mahfud atau apa gitu ya, itu dia cerita, saya ini Pak nggak pernah belajar, cuman dulu saya jadi tukang bawain tasnya almarhum almarhum Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Keberkahan Kiai Haji Nur Ali nurun kepada beliau, akhirnya Pak menjadi rektor Universitas Islam Negeri Bandung. Beliau cerita sama saya sendiri. Ya, ini guru-guru kita ini baru sekitar 30-40%.
Lagi saya katakan, nanti kita bentuk tim di Kemanggisan Pulo. Selain ada Muallim John Kiai Haji Junaidi, ada lagi ya Ustadz Haji Marzuki Bashir, Ustadz Haji Zakaria Bashir, dan guru-guru ngaji di situ banyak. Ya, di Kemanggisan sono dekat Al Hidayah banyak. Di Kemanggisan sebelah sono ini kita belum ada keluarga Batusari nih. Ya, belum ada keluarga Kiai Haji Royani, Kiai Haji Muhammad dan sebagainya, ini belum ada. Ya, kemudian di sana belum ada Kiai Haji Muslih, belum ada. Jadi masih sekitar 60%. Nanti kita coba. Ya, dan mungkin nanti akan kita susun buku. Ya, kita susun buku untuk mengenalkan. Ya, insya Allah pendanaan banyak yang siap. Ketua BK Bang Alfian siap. Siap kan? Insya Allah banyak yang siap, banyaklah ya pendanaan siap. Nanti kita susun rapi dari buku kecil ya, di situ riwayat para ulama dan para kiai. Dan kalau bisa jangan cuma yang laki-laki doang. Kenapa? Banyak juga guru-guru perempuan, ustadzat di sini banyak. Asatidah laki-laki, ustadzat juga perempuan banyak. Ini kan kadang-kadang itu sekarang ngomongnya begitu, para asatidah, para asatid dan asatidah. Ya, mohon maaf Kiai, mohon maaf. Kita ngomongnya begitu, udah terlanjur pakai tak marbuto dianggap itu perempuan semua. Asatid dan asatidah kurang tepat. Yang betul mana? Asatidah dan ustadzah. Ya, jadi kalau ustadz yang laki-laki jamaknya asatidah. Kalau perempuan ustadzah pakai muannas salim. Bukan asustadah, ustadzah. Ini orang-orang mohon maaf, ustadzahnya sendiri ngomongnya begitu. Asatid dan asatidah. Ya, bukan asatidah dan ustadzah. Ya, jadi Bapak kita akan kumpul lagi nanti. Kita bentuk tim. Ya, insya Allah semuanya siap. Demi apa? Demi syiarnya agama di Kemanggisan. Saya pernah mendengar satu ungkapan dari seorang ulama dulu. Ketika ini ulama lagi nanam puun, umurnya udah 70 tahun lebih. Tahu dah, lagi nanam puun duren. Di Kemanggisan alhamdulillah Pak, tanahnya subur. Nanam puun apaan aja cepet. Bener lah. Nanam pohon paya cepet, nanam pohon durian cepet, nanamnya cepet, berbuahnya yang lama. Ya nanamnya berapa menit? Nanam pohon durian kali-kali jadi. Yang lama apanya? Berbuahnya. Ya. Jadi ini ulama lagi nanam, taruhlah pohon durian. Pohon durian kan bebunya puluhan tahun lagi, Pak ya. Ini ulama umurnya udah lebih 70 tahun. Diketawain sama anak muda, ya aki pohon durian ditanam, aki udah meninggal, di pohon durian juga belum berbuah. Apa jawaban bijaksana itu ulama? Naqulu nahnu mimma gharasa man qablana wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana. Tuh, Ustaz orang sini begitu, dibacain bahasa Arab manggut semuanya. Dan main dah, udah pada paham banget udah. Manggut semuanya begini. Ya. Jadi kata anak muda lihat aki-aki, tapi Ustaz nanam pohon durian diketawain, ya Ustaz. Umur Ustaz udah 78 lebih. Ini pohon durian baru ditanam, sampai Ustaz meninggal ini pohon durian gak bakal berbuah. Artinya percuma ente tanam pohon durian, karena durian ini akan berbuah lama lagi, sementara umurmu tinggal sedikit. Apa jawaban itu ulama? Naqulu nahnu mimma gharasa man qablana. Kita sudah makan hasil tanaman orang-orang sebelum kita. Wa nagrisu nahnu liyakula man ba'dana. Saat ini kita tanam supaya nanti orang-orang sesudah kita bisa makan hasilnya. Subhanallah. Inilah prinsip yang dipegang oleh guru-guru kita.
Meskipun sudah berumur, mereka tetap berjuang. Meskipun sudah tua, mereka tetap berjuang. Meskipun sudah demikian bongkok, mereka tetap masih berjuang. Kenapa? Karena mereka yakin belajar bukan untuk sekarang, tapi belajar untuk yang akan datang. Betul? Betul apa enggak? Hasilnya kelihatan sekarang. Ada Ustaz Kamil, Ustaz Abdul Ghani, ya, ustadz-ustadz yang lain. Ini hasil dari tempaan orang-orang tua kita, tempaan tokoh-tokoh ulama kita, tempaan para ustadz-ustadz kita. Bu mau pulang, Bu? Ajak-ajak dong kalau mau pulang. Ampun lah ibu-ibu. Biarin lah ya. Biarin kan? Biarin. Yang penting asal makannya udah disiapin. Beres sudah urusannya. Maklum Mbak, ibu-ibu tuh capek nggak kayak kita, bener kan? Pagi masak, siangan dijit ngepel, siangan dibikin nyepel, itu dititipin cucu. Oh, nenek sekarang kan dititipin cucu mulu, bener kan? Cucu mulu diurusin. Ya, umur 70 tahun, ngobrol-ngobrol cucu baru 4 tahun, 5 tahun. Ya, mana itu cucu nangkring, tak naik kursi, tak naik ini, ya Allah. Begitu cucunya naik odong-odong, ikut nyainya naik odong-odong. Kesian banget tuh, nenek bengong aja. Nek, dadah aja lagi. Begitu 1 minggu diambil mamanya, jalan-jalan ke mall, diajak emaknya. Tapi kalau anaknya sakit, mencret mak, ya si Topan dikasih apaan? Marah banget. Betul. Ini mohon maaf Pak, jangan marah, memang itu kerjaan kita. Ya makanya nenek sekarang sama engkong sekarang repot. Kenapa repot? Karena bukan cuma jagain dirinya, jagain cucunya. Rajin banget. Sekarang saya kalau di TK Pak, 80% yang duit engkong semua di TK. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya mohon maaf. Emang udah begitu mereka apa lah? Pergeseran nilai. Ya, terus satu tuh ngomong barusan. Ya. Nah jadi semuanya adalah hasil perjuangan orang-orang tua kita. Saya cuma sampai di sini aja. Ya, yang penting membuka cakrawala kita sendiri. Bahwasanya Kemanggisan ini jangan kita lupakan. Meskipun dikenal tempat jagoan. Kan dekat sama Rasulullah, tahu sendiri Bang Pitung, ya Bang ini Sargamil ya. Nah, tetapi ulamanya nggak kurang. Ini baru 40% saya bilang. Nanti kita akan lengkapi. Kita akan lengkapi foto-foto ini, kita akan lengkapi semuanya. Mudah-mudahan tahun besok kita semuanya nih yang berkewajiban. Ya, tahun ini Nurul Huda sudah bersiap, sudah mengambil inisiatif. Kalau orang Arab mengatakan al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Yang hebat itu yang mulai, walaupun yang mengikuti sesudahnya bisa lebih bagus lagi. Tapi yang namanya yang hebat, yang bagus adalah untuk pionir. Ya, walaupun sesudahnya bisa tampil lebih bagus lagi, bisa melakukan lebih bagus lagi, tetap yang pertama al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Ya, jadi yang bagus itu yang pertama. Jadi Bapak dan saudara sekalian, ya kita doakan sekali lagi mudah-mudahan ya hari ini, malam ini kita berkumpul untuk mengenal sejarah. Ya, untuk mengenal sejarah, sirah diniyah, sejarah agama Islam di kampung Kemanggisan ini yang terbentang dari sini sampai pinggir jalan tol Pusri. Itulah tanah Kemanggisan. Nanti kita akan sempurnakan lagi dan mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa bikin di tempat yang lebih luas. Amin. Amin. Dan kalau bisa kita bersama-sama kita bikin panitia gabungan, ya kita bikin di sana, kita undang penceramah dan kita undang mungkin tokoh-tokoh Betawi. Untuk apa? Untuk bisa hadir, kita mengenang dan ruahan serta haul akbar
tokoh-tokoh agama di Kemanggisan. Nanti kita bentuk tim, masih banyak yang belum masuk, tetapi ini alhamdulillah sudah menggambarkan semangat kita. Sudah menggambarkan semangat kita. Karena semangat kita untuk ini menggambarkan kepedulian kita kepada guru-guru kita semuanya nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengingat buat saya sendiri dan pengingat buat kita semuanya. Kita lagi doakan mudah-mudahan bi an yaj'alahum minal ulama'il amilin, minal ulama'il ladzina yastami'una wa yattabi'una ahsanah, minal mujahidina fi sabilillah, minal ladzina yajhaduna bi imanihim wa ulumihim wa awqatihim wa quwwatihim fi sabilillah, wa bi anna allaha yaj'aluhum minas syuhada'il maqbulin. Ala tilka niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, hadanallahu wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.